Smartwatch ini baterainya tahan bisa sampai 21 hari, desainnya tetap keren, stylish, fitur olahraga yang banyak banget sampai 100 mode, ada ECG, dan juga bisa connect ke Android sama iOS, semuanya bebas. Halo semuanya, balik lagi dengan Reza dari Project Review dan ini dia Huawei Watch GT 6 Pro, smartwatch baru tahunannya Huawei yang semakin disempurnakan. Kalau tahun lalu Watch GT 5 Pro aja itu udah cakep, yang ini makin mantep lagi. Saya udah pakai lebih dari 2 minggu, termasuk seminggu traveling di dalamnya, dan puas banget dari segi performa. Mulai dari pengukurannya, data-datanya, sampai yang terpenting, baterainya. Jadi kalau kalian lagi cari smartwatch baru, tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi Huawei Watch GT 6 series tahun ini tuh ada 3 versi. Yang saya pakai 2 mingguan tadi sekaligus fokus utama di video kali ini adalah yang versi Pro ya, Watch GT 6 Pro 46mm varian brown. Untuk yang Pro ini juga ada warna lain seperti titanium dan black dengan masing-masing punya bahan strap yang berbeda. Oh ya, semua yang Pro ini ukurannya 46mm ya, nggak ada yang lebih kecil. Terus untuk Watch GT 6 aja, nah itu ada nih yang 46mm dan 41mm. Kalau kita lihat dari desainnya seperti udah kayak dispesifikin dari awal ya, bahwa kayak 46 ini didesain untuk laki-laki, sedangkan yang 41 adalah untuk perempuan karena keduanya punya tampilan yang sangat berbeda. Tapi kalau misalnya yang laki pengen pakai 41, yang perempuan pengen pakai 46 juga nggak ngelarang sih, nggak masalah gitu. Jadi balik aja ke preferensi masing-masing. Sama seperti versi tahun lalu, Watch GT 6 dan Watch GT 6 Pro ini masing-masing punya sedikit perbedaan desain, utamanya di bagian tempat untuk masang strap. Di luar itu sih sebenarnya peletakan tombol dan keran tuh sama, bentuk bezelnya juga nggak beda jauh. Dari segi material, Huawei tetap dengan rangkaian yang menurut saya sangat premium ya. Bodinya itu pakai aviation grade titanium alloy yang solid banget, dan di bagian belakang dia pakai nano crystal ceramic, dan layar sudah pakai sapphire glass yang kuat dan tahan goresan banget. Saya jadi ingat kalau dulu-dulu ya, smartwatch pakai safir di layar tuh udah kayak mahal belasan juta. Sekarang udah nggak sampai segitu lagi. Jadi kita udah bisa dapat yang premium. Terus untuk sertifikasi juga jempolan banget nih jamnya ya. Udah ada IP69 dan 5ATM. Jadi kalau misalnya cuma kehujanan atau olahraga yang banjir keringet doang sih aman banget sebenarnya. Tapi tetap ya, kalau habis dipakai kena air laut, dibilas lagi dengan air tawar supaya lebih awet. Kemudian buat ukuran layarnya nih, sekarang makin bagus karena Watch GT 6 Pro ini ukurannya adalah 1,47 inch ya, lebih besar dibandingkan 1,43 inch di versi sebelumnya. Bezelnya juga dibikin lebih tipis dan bikin tampilannya jadi kelihatan lebih imersif. Belum lagi brightness yang naik jadi 3000 nits. Ini terang banget sebenarnya. Jadi sekalipun outdoor siang-siang, ini layarnya tetap bakal kelihatan dengan jelas. Terus lanjut kita ngomongin soal fungsi. Salah satu bagian yang dikatakan Huawei sangat ditingkatkan di jam ini adalah monitoring dari olahraganya. Ya, jadi highlightnya tuh sebenarnya adalah di soal sepedahan dan juga lari nih. Jadi buat para cyclist sama runners sebenarnya cocok banget. Di Watch GT 6 Pro ini Huawei punya antena baru ya, masih dengan sunflower antena tapi dibuat lebih canggih dengan ya sistem-sistem navigasi yang sangat advance. Kombinasi ini bikin positioningnya itu jadi lebih akurat biar nggak kemana-mana tuh pas tracking lokasinya. Selain soal lokasi, Watch GT 6 Pro ini juga bisa untuk mengukur kecepatan dan jarak yang lebih akurat dan bikin margin errornya sangat kecil. Huawei sempat nunjukin ada video di mereka ngukur jarak pakai kayak measuring wheel gitu, jadi kayak roda di bawah sambil jalan, dan jaraknya itu kayak akurat banget untuk jamnya. Saya mah nggak coba langsung, saya cuma lihat dari sampel video aja, tapi dari situ aja sebenarnya udah kelihatan meyakinkan. Terus untuk heart rate monitoring juga nih ada ya All New TrueSense, teknologinya Huawei yang ditingkatkan supaya lebih akurat saat mantau performance dan juga kondisi kita sehari-hari. Masih ngomongin soal olahraga yang highlight tadi ya, kan ada sepedahan sama lari. Saya emang nggak sepedahan, tapi saya cobain pas lari emang cakep nih dari segi posisi dan data-datanya. Lengkap dengan matriks yang bisa jadi bahan analisa buat yang pengen improve dari segi performa. Habis itu untuk fitur auto trackingnya saya juga suka nih. Jadi misal lagi lari terus saya harus berhenti, nyebrang, ada mobil lewat, dia bakal langsung auto pause ya. Jadi misalnya kita lagi ngejar pace gitu nggak keganggu. Biasanya kan ada jam yang kita berhenti dia nggak auto pause, jadi pace kita kayak lambat karena kita ada fase berhenti dan segala macam. Jadi di sini itu nggak kejadian. Jadi emang kalau saya lihat nih, si Huawei Watch GT 6 series bisa menjadi all-in-one tools untuk para pesepeda atau lari ya. Tapi sebenarnya kayak lebih ke sepeda sih saya lihat dari iklannya. Jadi kita bisa dapat lokasi akurat, tracking performa yang lengkap, dan tentu sinkronisasi data tanpa perlu alat tambahan. Kalau misalnya sepedaan yang serius kan ada kayak bike computer, ada heart rate strap, ada power meter. Nah ini sekarang cukup jamnya sendiri aja udah cukup. Nah untuk menunjang keamanan ya saat kita beraktivitas, Huawei juga tentu masih ada fall detection di jamnya. Jadi misal amit-amit kita jatuh cukup keras,
mungkin kita nggak sadarkan diri jamnya akan bereaksi dan mengirim pesan darurat langsung ke kontak yang udah kita pilih. Selain dari segi lari dan sepedaan, kalau yang mungkin udah ngikutin kayak Watch GT5 sebelumnya, golf itu juga menjadi satu poin yang ditekankan sama Huawei dan sekarang ditingkatkan lewat mode peta baru yang lebih bagus dari versi sebelumnya. Untuk offline maps-nya itu makin bagus, makin lengkap dan dikatakan bahwa golf course atau lapangan golf di Indonesia ini sudah tercover semua di sini. Ya kalau saya cobain sih lapangan golf yang dekat rumah saya sih udah ada ya di sini, kayak di Pangkalan Jati itu udah muncul nih di aplikasi, jadi bisa dipakai. Olahraga lain berikutnya juga ada trail running serta hiking yang bisa memaksimalkan sensor ketinggian dan juga map offline ya. Jadi kita bisa tetap tahu elevasi kita di tempat saat kita sedang beraktivitas dan juga peta tanpa harus terkoneksi lewat internet. Di luar soal olahraga yang tadi udah saya sebutin ya, yang mungkin kelihatannya lebih ekstrim gitu, cabang lain juga tidak ditinggal sama Huawei karena pilihannya itu dia. Saya bilang di awal bahwa sudah ada 100 mode olahraga lebih yang bisa dipilih. Banyak banget pilihannya, termasuk yang sedang hype HP yaitu paddle ya, sudah tersedia di sini. Jadi kalau yang sedang terpadel-padel bisa pakai nih jam untuk mengukur aktivitasnya. Habis itu selain dari pemantauan data olahraga, untuk hariannya Huawei juga masih komplit banget. Udah ada heart rate, udah ada ECG, pulse wave arrhythmia, cardiac data, sleep tracking, itu udah lengkap di sini. Jadi kalau mungkin yang nggak tahu, ECG sama pulse arrhythmia itu sebenarnya kayak berbarengan gitu. Biasanya kalau pulse arrhythmia kan adalah detak jantung yang tidak beraturan. Nah, ECG juga salah satunya adalah untuk mendapatkan data itu. Jadi buat yang mungkin udah kayak saya, udah pernah ke dokter jantung, itu biasanya pasti pernah ketemu sama mesin ECG. Next, untuk tracking emotional well-being atau mood juga sudah tersedia lengkap di sini seperti sebelumnya dengan 12 tingkatan. Jadi ya, buat ngukur mood untuk kesehatan sudah tersedia lewat 1 jam aja. Nah, supaya lebih lengkap dan nyaman dipakai ya, Huawei juga meningkatkan banget baterainya nih di Watch GT6 series ya. Saya pakai yang Pro, ini kan diklaim bisa sampai 21 hari dengan pemakaian yang dikondisikan ya. Seperti kita matiin auto detect olahraga, kita pakai watch face dengan power level 1 dan lain-lain sebagainya. Saya sih nggak nyobain yang di limit-limit banget gitu ya. Saya langsung yang tipikal aja, saya connect, udah blast nyala, saya pilih watch face yang saya suka. Ini kebetulan power levelnya bukan power level 1, ini power level 2 watch face-nya. Saya sempat ke Jepang minggu lalu, saya berangkat full charge, pas saya pulang itu baterainya masih sisa di 27%. Dan sekarang alias ini sudah hari kelima setelah saya pulang ke Jakarta, ke Indonesia, dan ini baterainya sudah kena di 4%. Jadi belum habis baterai ini masuk hari ke-12. Baterainya belum habis. Wow, luar biasa banget ini baterainya. Fitur komplit, baterainya sama sekali tidak kompromi. Jadi menurut saya ini mantep banget ya untuk traveling yang agak lama sekalipun saya nggak perlu bawa charger karena baterainya nggak habis. Ini mantap sih, saya puas banget. Sampai sini saya bisa bilang kalau Huawei Watch GT6 Pro ini adalah jam yang sangat komplit ya. Desainnya bagus, cek. Durability bagus, cek. Tracking bagus, komplit, cek ya. Dia bisa connect juga ke Android, iOS, nggak masalah, bebas apapun HP kalian. Baterai apalagi, wah ini saya udah paling suka sih, baterai awet banget ya. Nggak habis-habis. Dapat semua dan menurut saya smartwatch ini kayak nggak perlu di-compare lagi sih, karena Huawei udah jelas unggul di banyak sekali aspek dan memang dari segi experience memuaskan sekali. Kalau ditanya kekurangan, saya nggak menemukan sesuatu yang signifikan banget. Paling kayak fitur-fitur kekinian berbasis AI aja sih yang sepertinya memang belum diimplementasikan Huawei di smartwatch mereka. Tapi apalah itu AI ya, karena kalau fundamental udah terpenuhi ya, fitur tambahan kayak AI itu sementara kayaknya bisa dilupain. Yang penting kita pakai jamnya happy, tracking lengkap, baterai juga tahan lama dan tentunya enak dilihat. Recommended banget sih Watch GT6 Pro ini. Jadi kalau emang kalian lagi cari sebuah smartwatch baru, apapun ekosistem handphonenya, ini adalah satu pilihan yang menurut saya bagus sekali untuk kalian pertimbangkan. Ya jadi itu dia untuk sedikit pengalaman saya dengan si Watch GT6 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini boleh di like, boleh di subscribe, boleh di share, apapun itu. Makasih banyak udah nonton. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.